ada dari fraksi yang di depan, ada dari pengurus DPC ya, dan teman-teman dari mahasiswa ya, yang mana adalah sebenarnya nanti saya nggak omong Mas Farid, saya mendengar, saya menyiapkan telinga saya untuk mendengar, jadi monggo nanti kalau kritik monggo itu ya. Jadi kita sudah siapkan mental untuk kemudian dikritik dan mendengar yang memang harusnya partai seperti itu ya. Pesan saya sebagai salah satu aspirator dari teman-teman Gen Z kepada PDI Perjuangan, yakni yang pertama, kami harapkan adanya regenerasi bagi teman-teman Gen Z yang mana itu akan menjadi bagian dari partai politik, yang mana kita nanti tidak akan menjadi pejabat yang money oriented atau pejabat yang ingin memperkaya diri, tapi kita akan lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan perkasa dimanapun Anda, spesial hari ini ada spesial podcast PDI Perjuangan Mendengar, Dialog Publik bersama DPC PDI Perjuangan Tulungagung. Nah, apa yang menjadi persoalan dalam diskusi kita hari ini? Tentu masyarakat sekarang punya banyak pilihan untuk memilih siapa yang menurut mereka paling ideal menjadi partai politik. Tidak jauh-jauh generasi muda kita sekarang, kalau lihat surveinya LPI beberapa waktu lalu pasca pemilu, menginginkan PDI Perjuangan ada di jalur oposisi, 60%. Dan itu rata-rata generasi Z, Gen Z, anak-anak muda. Kenapa begitu? Karena posisi ini sangat strategis bagi PDI Perjuangan. Tetapi ada juga yang menginginkan PDI Perjuangan sebagai partai yang paling ideologis begitu hari ini, harus bisa merangkul semua kalangan. Dan hari ini kita akan diskusikan bersama dengan narasumber yang luar biasa, spesial event, spesial podcast bersama 96,8 Perkasa FM. Hari ini kita bicara tentang peran partai politik dalam hukum dan demokrasi untuk menguatkan otonomi daerah menuju Tulungagung maju sejahtera. Kita ketemu dengan Mbak Erma Susanti SIMSI, PLT Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung. Assalamualaikum Mbak Erma, mikrofonnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sehat? Farid. Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat ya, seger gitu ya. Harus. Semangat. Mbak Erma sebagai PLT DPC, Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, dan juga anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Dapil 7 Tulungagung, Kota Kabupaten Blitar. Kota Kabupaten Blitar. Oke. Selamat datang di Tulungagung Mbak Erma. Bukan selamat datang, Tulungagung memang rumahnya gitu ya. Sudah setahun ini. Sudah setahun ini wirawiri Tulungagung. Bolak-balik surat masuk untuk perpanjangan PLT ini. Kemarin barusan juga sudah masuk lagi. Tapi sebentar lagi definitif. Nggak tahu, itu prosesnya atas. Kita nggak, sudah proses di daerah sudah selesai. Jadi kita tunggu dari DPP dalam proses penyaringan dan nanti di konvercap dan di konvercap. Oke, baik, terima kasih. Kita nanti akan dalami bersama Mbak Erma apa sih sebenarnya PDI Perjuangan Mendengar itu ya. Kita ketemu dengan orang yang luar biasa di Tulungagung, Dr. Hajah Dian Ferica, SHMH, Direktur Pusat Studi Hukum dan Otonomi Daerah UIN 1 Tulungagung. Assalamualaikum. Mbak Dian, mikrofonnya harus di-on kan. Waalaikumsalam dulu, ya. Pak Faris. Jangan Pak toh. Mas, oh iya ya. Apa Kang ya? Iya, Kang ya. Iya, sehat ya hari ini Mbak Alhamdulillah. Dian ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Dian ini sebagai seorang dosen, peneliti, terus apa lagi? Teman Mas Faris juga. Teman, kemudian ibu rumah tangga yang baik. Siap. Lagi proyek apa ini? Lagi ya banyak, salah satunya menemani Mbak Erma ini. Oke, luar biasa. Teman lama ya. Iya. Beliau senior yang
benar-benar panutan ini. Berarti ke politik ini kecelakaan ini ya. Kecelakaan yang ke jalan yang baik gitu ya. Baik, luar biasa, aplaus dulu untuk Mbak Dian, Mbak Erma. Kemudian ada tokoh muda yang hari ini hadir bersama kita, Tahta Hirani atau Caca Presma Ubi. Assalamualaikum Caca. Waalaikumsalam Bapak. Waduh, Bapak lagi. Ya, Bapak lagi. Gimana? Ini kan saya masih kecil ya Bapak ya. Kalau Pak Iya. D aja. Inilah orang tua yang tidak mengakui dirinya tua. Harusnya mawas diri begitu saya Mawas ini ya. diri, Inci. Tapi tidak apa-apa. Terlihat seperti 10 tahun lebih muda. Ini bukan berarti kritik untuk PDI ya. Ya, usianya sudah lama, tapi ya ojo panggah rumongso enom begitu. Caca aktivitas sehari-hari sebagai dosen UBI. Aduh, amin. Amin ya Rabbal mahasiswa Alamin. UBI ya. Iya. Doa Oke. sebagai dosen UBI. Untuk sementara ini saya masih menempuh pendidikan semester 5 di pendidikan PKN di Universitas Bhinneka PGRI. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di dialog hari ini. PDI Perjuangan mendengar. Siap Bapak. Sama siapa? Alhamdulillah sendiri hari ini. Berani ya? Berani banget. Oke. Kita solo. Ya kan dekat. Kalau nggak berani nanti tak anter begitu. Boleh sekali Bapak. Kita pakai Hanya- kawalan patwal Bapak. Ya, baik. Diawali oleh Mbak Erma dulu ya. Apa maksud tujuan PDI hari ini mendengar? Ya, Monggo. makasih Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Jadi PDI Perjuangan Tulungagung mendengar ini adalah satu upaya kita untuk dalam menjelang Konvercap ini kita ingin mendengar banyak suara masyarakat Tulungagung yang meliputi dari lintas generasi yang pada kesempatan ini kita mengundang dari Gen Z ya, karena nantinya benar tadi Mas Faris 2029 itu kita lebih banyak pemilihnya adalah milenial dan Gen Z gitu ya. Kemudian juga ada dari berbagai sektor yang pada pagi ini kita mulai dengan sektor hukum, demokrasi dan otonomi daerah, sehingga mengundang Mbak Dian yang ahlinya dari UIN 1, dan tentunya adalah ini rangkaian, nanti kita juga ada podcast lagi dengan tema yang lain juga, dan nanti kita juga ada offline juga, yang mana tujuannya adalah bahwa kita PDI Perjuangan ini ingin membuka seluas-luasnya terkait dengan aspirasi dari masyarakat terkait nanti ke depan PDI Perjuangan kepengurusan yang baru. Jadi kita selama ini kan selalu identik dengan partai tua, Ya. partai ideologis yang selalu ini dibelokkan ideologis itu berarti tua gitu ya. Yang kemudian tidak aware, tidak sensitif dengan persoalan-persoalan kekinian, terutama adalah Gen Z ya. Padahal masa depan kita itu ya mereka Gen Z dan milenial ya. Sehingga kemudian kita memang sengaja mengadakan seperti ini selain secara informal karena kita kan juga banyak anggota fraksi yang punya reses, punya kegiatan-kegiatan di masyarakat, itu juga menjadi salah satu bagian. Tapi intinya dari semua proses itu nanti kita akan elaborasi dalam program kerja PDI Perjuangan ke depan, dielaborasi dengan sikap politik yang merupakan amanah dari Kongres PDI Perjuangan. Jadi tentunya pada hari ini kita ada dari fraksi yang di depan, ada dari pengurus DPC ya, dan teman-teman dari mahasiswa ya, yang mana adalah sebenarnya nanti saya nggak ngomong Mas Farid, saya mendengar, saya menyiapkan telinga saya untuk mendengar. Jadi monggo nanti kalau kritik monggo itu ya. Jadi kita sudah siapkan mental untuk kemudian dikritik dan mendengar yang memang harusnya partai seperti itu ya. Sehingga memang kita harapan ke depan PDI Perjuangan itu bisa tidak hanya dikenal sebagai partai ideologis, tapi juga partai yang bisa bersama-sama dengan masyarakat menjawab tantangan zaman. Ya, Mbak Erma, ketika saya upload sebagai story diskusi kita hari ini, PDI Perjuangan mendengar, saya langsung
WA ya, dibales. Loh emang selama ini nggak mendengar gitu ya? Satu pertanyaan sebelum ke narasumber yang lain. Memang selama ini PDIP tidak mendengar begitu. Gimana responnya? Langsung saja, monggo. Ya kalau itu pasti, karena kita kan tidak hanya di partai, tapi juga kita sebagai punya anggota fraksi dengan tentunya melalui mekanisme kedewanan itu ada mekanisme reses, mekanisme bertemu dengan masyarakat yang kemudian dibawa di kantor di DPRD masing-masing. Jadi ini sebenarnya untuk menegaskan menegaskan kembali bahwa metodologi ini, cara seperti ini, strategi ini benar-benar kita lakukan ya, sehingga kemudian yang selama ini mungkin informal itu kemudian kita formalkan ya, dan ini menjadi budaya kita, budaya partai yang mana kantor partai itu tentunya harus menjadi rujukan untuk bagaimana mencari solusi, alternatif, inovasi apapun yang masyarakat untuk menuju Tulungagung lebih baik lagi. Oke, aplaus dulu dong untuk Mbak Erma Susanti. Kita langsung saja ke Mbak Dian. Tentu sesuai dengan tema yang panjang sekali, peran partai politik dalam hukum dan demokrasi untuk menguatkan otonomi daerah menuju Tulungagung maju dan sejahtera. Ini harus jenengan jawab, benarkah selama ini partai politik ini sudah ada di tracknya untuk penguatan otonomi daerah, untuk menginisiasi hukum-hukum atau mungkin perda yang ada di lokal ya, dan demokratisasi. Monggo Mbak Dian Feriha. Ya, terima kasih Mas Faris atas kesempatannya, dan juga yang kami hormati Mbak Erma Susanti SE MSI selaku PLT DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung. Selamat datang menjadi warga Tulungagung ya, yang hanya sedikit singgah di Surabaya ya. Jadi singgahnya di Surabaya hanya sedikit, lamanya di Tulungagung ya. Semoga nanti membersamai warga Tulungagung dan semakin mensejahterakan Tulungagung. Ya, berkaitan dari apa yang menjadi trigger dari Mas Faris tadi, bahwa peran partai politik, kalau saya melihat apa yang diinisiasi PDI Perjuangan pada pagi hari ini, itu sudah menunjukkan bahwa memang peran partai politik ini sudah mendekati dari amanat sistem kedaulatan rakyat. Di mana kalau kita berbicara sistem kedaulatan pemerintahan, sistem pemerintahan kedaulatan rakyat itu di konstitusi di pasal 1, kemudian pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang biasanya secara sederhana kita ingat, yakni dari pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, ini terejawantahkan pada siang hari ini. Mungkin dengan adanya awalan, yakni PDI Perjuangan mendengarkan, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erma, secara prosedur, secara substansi sudah dilakukan oleh perwakilan rakyat, mulai dari fungsi dari partai politik yang mereka memang melegitimasi di lembaga legislatifnya, dari fungsi legislatifnya, dari fungsi pengawasannya, dari fungsi budgetingnya, itu sudah dilakukan, yakni memang untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat ya, untuk mengakomodir kebutuhan rakyat seperti apa, kemudian oleh rakyat, karena memang aspirasi yang disampaikan itu mulai dari proses reses tadi atau biasanya kita sebut sebagai jaring asmara. Nah, mungkin Mbak Caca berasmara dengan Pak Faris seperti apa ya, tapi kalau asmaranya Mbak Erma dengan teman-teman fraksi itu yakni aspirasi masyarakat. Nah, kemudian dari untuk dan oleh rakyat. Nah, kemudian aspirasi tadi dibawakan melalui program-program kerja yang ada. Salah satunya yang paling strategis yang diambil oleh partai politik dalam perannya itu adalah sebagai sarana partisipasi politik dan juga sarana penyusun kebijakan publik. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Faris, yakni membuat kebijakan produk hukum melalui ranperda. Mungkin kemarin seperti Mbak Erma itu sosialisasi tentang perda kehutanan ya yang Jawa Timur. Nah, ini nanti juga bisa diturunkan menjadi ranperda kehutanan di Tulungagung. Ya, mengingat kalau Tulungagung sebagai tagline-nya visi pembangunan daerah yakni maju sejahtera, Tulungagung sebagai kawasan selingkar wilis sesuai dengan Perpres 80 tahun 2019 ya.
di situ bahwa memang kita mempunyai sebuah program unggulan atau program strategis, yakni melakukan pembangunan kawasan ekonomi. Nah, mungkin dari sini nanti bisa menyisir bagaimana sih kawasan-kawasan hutan yang itu di area kawasan pariwisata pantai yang nantinya bisa kita lakukan semacam mungkin seperti RA, reforma agraria. Di situ bagaimana nanti dengan program-program yang memang PDI Perjuangan tadi mempunyai sebuah ideologi, bukan ideologi karena tua, tapi ideologi santennya, yakni kerakyatannya, kembali ke rakyat. Nah, dengan reforma agraria tadi, katakan contoh, dengan kawasan hutan ini bagaimana kita mensisir mana masyarakat adat Tulungagung dan mana yang memang itu pengelola kawasan hutan itu, yang nantinya mungkin kita bisa memberikan sebuah program unggulan melalui PTSL, kemudian adanya redistribusi tanah ya bagi kawasan-kawasan hutan itu, nanti yang mana yang ini merupakan diminta untuk dibebaskan dari tanah perhutani atau kehutanan, ya mana yang itu nanti bisa dikelola oleh masyarakat adat maupun masyarakat pengelola di tanah tersebut. Ya mungkin hal-hal seperti itu nanti bisa menjadi sebuah salah satu program unggulan yang akan bisa dikawal dan bisa didampingi oleh teman-teman semuanya, khususnya di PDI Perjuangan. Ya, fraksi PDI Perjuangan di Tulungagung ada 13 ada 13 personel ya? 12. Ada 12 dan ini cukup menjadi pasukan yang luar biasa. Bisa mewarnai. Mbak Dian juga orang Tulungagung tentu tahu one person-personnya. Nah, saya ingin tanya ini kepada panjenengan. Dan mereka ada di sini semua. Artinya seorang legislator itu harus paham, harus sangat aspiratif, akomodatif dengan isu-isu lokal yang ini untuk kesejahteraan rakyatnya begitu. Nah, sampai hari ini menurut Mbak Dian, kritik apa Anda kepada PDI Perjuangan di Tulungagung, utamanya untuk para legislator 12 tadi ya? Nah, jangan sungkan-sungkan gitu, nggak apa-apa ya. Oh, provinsi dikritik nggak apa-apa ini ya. Los ini Mbak Dian, monggo. Iya, ya mungkin bukan sebuah kritik ya, tapi autokritik ataupun sebuah dialektika yang nantinya ini sifatnya membangun dan juga kontribusi bagi kita semua, baik itu oleh PLT DPC yang juga seorang DPRD Jawa Timur Komisi B dan juga teman-teman dari 12 legislator, ya, pun juga satu ketua DPC. Satu ketua DPRD. Nah, ya ini menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa. Ya mungkin ini paket lengkap ya di Tulungagung. Nah, kalau saya mau memberikan masukan, salah satunya yang tadi kita mempunyai sebuah program strategi nasional yakni kawasan Selingkar Wilis ya. Betul. Ini kan selain amanat dari undang-undang, ya kalau perpres itu kan memang dia sudah jelas regeling ya, dia mengatur, jadi mau nggak mau harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Pun juga kita sebagai warga Tulungagung, dan Mbak Erma ini bukan naturalisasi Tulungagung, sudah ANSI kita nobatkan sebagai warga Tulungagung. Nah, kemudian apa yang bisa kita usung? Ya salah satunya yakni pembangunan kawasan ekonomi tadi dengan kita memperbaiki infrastruktur. Ya, di mana kalau memang Tulungagung itu mau dijadikan sebagai tempat pariwisata pantai, ya mari kita benar-benar komitmen bersama untuk meningkatkan maupun memfasilitasi dan mewujudkan perbaikan infrastruktur ini di kawasan pariwisata pantai ini. Ya, mulai dari bagaimana kita mengawal anggarannya, kita merencanakannya, kemudian kita menjadwalkan lewat bamusnya ya, dan itu nanti bisa kita telurkan kepada kebijakan produk daerah ya, semacam ranperda maupun nanti bisa diinisiasi kepada hal teknis lainnya seperti SK Bupati. Nah, ini kalau kita jemput bola ini karena kawasan Selingkar Wilis ini kan dia di lingkaran 5 kabupaten kota. Ya, kalau kita bisa jemput bola diinisiasi dari Kabupaten Tulungagung,
dan ini diawali oleh PDI Perjuangan, menurut saya ini sangat seksi. Tidak hanya menunjukkan bahwa partai sebagai partai ideologi yang memang sudah santen ya, sudah matang secara kualitas dan juga paham isu-isu kerakyatan, namun juga kita mempunyai sebuah program yang itu nyata dan juga bisa memberikan sebuah narasi membangun kepada Gen Z ya, bahwa memang ada kehadiran dari pemerintahan yang mungkin selama ini dituntut, yakni mana hadirnya pemerintah. Ya, kalau pemerintah kan hanya terkesan eksekutif, tapi kalau pemerintahan itu adalah legislatif. Ya, selama ini hanya eksekutif karena memang mungkin dianggap sederhana, yakni kepala daerah hanya 1-2 kepala daerah tersebut. Tapi ketika legislatif, yakni kumpulan dari para legislator, nah ini menjadi menarik sekali. Kalau memang kumpulan dari legislatif yang terakomodir pada satu partai politik, ini menjadi sangat luar biasa sekali dan bisa dimulai dari Kabupaten Tulungagung. Dan itu fraksi PDI Perjuangan, begitu ya. Oke, aplaus untuk Mbak Dian. Yang saya tahu kenal Mbak Lulu ada di sini, kemudian juga ada Pak Yuda, ada Pak Huda, Pak Marno, Pak Heru. Pak Heru? Menikmati. Sudah habis dua. Silakan, kopinya bisa dinikmati ya. Kopinya dinikmati dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Kopi itu mayoritas harus pahit walaupun manis, begitu ya. Kita ketemu dengan Caca. Gimana Ca, menurutmu Ca? PDI Perjuangan, apa yang harus dilakukan? Monggo Ca. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin ya Bu Irma dan juga Bu Dian serta para pemimpin senior saya di depan sini. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dari generasi Z. Jadi begini, Ibu Irma dan juga Bu Dian, mohon izin saya ingin menyampaikan sedikit point of view dari teman-teman Gen Z alias saya sendiri pun. Untuk pada hari ini Gen Z itu melihat PDI Perjuangan itu sebagai partai yang diisi oleh orang-orang yang tua. Saya setuju sekali Ibu tadi. Dan juga untuk per hari ini kita belum merasa dirangkul. Generasi muda kok sama sekali tidak tersentil, apalagi di Tulungagung. Yang mana di Tulungagung ini ternyata banyak sekali potensi-potensi luar biasa yang bisa dikembangkan, terutama di sektor pariwisata dan juga teman-teman dari pendidikan seperti itu, terutama dari saya juga. Oke, Ca, sebentar Ca, katanya belum dirangkul. Kemarin menjelang pemilu nggak dirangkul? Menjelang pemilu, aduh. Hah? Merangkulnya menjelang pemilu aja gitu maksudnya? Iya Bapak. Oh, setelah itu ditinggalkan? Setelah itu ditinggal, jadi begini. Setelah ini ya Bapak ya. Setelah ini ya. Ya, melihat. Enggak, ini hanya untuk PDI Perjuangan atau semua partai kayaknya begitu? Harus jelas nih. Semua partai politik, tapi yang pertama adalah PDI Perjuangan. Seperti itu. Oh. Ya, kembali melihat pada saat pemilu, ternyata teman-teman itu belum banyak yang ikut andil dalam pemilihan umum. Seperti itu. Hanya sebagai apa ya? Kalau bahasa saya tuh ropian-ropian dan reareo. Itu menjadi tim saya saja, tapi bukan menjadi penyelenggara dan juga bukan sebagai bagian dari sebuah partai seperti itu. Iya. Terus harusnya bagaimana secara menurut seleranya Gen Z itu? Seleranya Gen Z, iya Bapak. Jadi begini, untuk seleranya Gen Z itu sebenarnya simpel-simpel aja. Yeah. Kita kan sebenarnya dari Gen Z karakternya melek politik dan juga suka mengkritik serta suka apa ya Pak? Kalau ibaratnya merosting ya Bu ya, merosting gitu. Gibah, bukan? Oh bukan gibah Bapak, kalau gibah itu bukan not my style gitu. Not my style. Jadi kita lebih suka speak up, kita lebih suka menyampaikan langsung seperti itu. Akan tetapi untuk per hari ini sampai hari ini pun kita tidak merasakan bagaimana sih, apa sih politik, terus bagaimana dalamnya, terus rule-nya seperti apa, itu sama sekali tidak kita rasakan. Apalagi melihat kalau sekarang ini program-program yang dilakukan oleh partai itu hanya stuck untuk orang-orang tua saja. Kita kan tidak pernah berkolaborasi seperti ada program-program pendidikan politik, ya sebagai contoh camping untuk para anak muda yang mana nanti pada saat itu ada pendidikan, diselingi pendidikan politik, karena ada outbound-nya seperti itu Pak. Dengan begitu anak muda akan mau ya?
akan mau gitu. Jadi maksud saya di sini adalah PDI Perjuangan itu lebih baik mengadaptasi. Mulai mengadaptasi, mulai peka, mulai gimana sih, Dok? Maumu tuh seperti apa, seperti itu. Jadi nanti kita kan jadi lebih dekat ya Bu ya, gitu. Jadi nggak cuma di permukaan, wah PDI nggak bisa digapai, ternyata oh semudah ini ya, gitu, seperti itu. Oke, satu lagi, kalau pengurusnya itu usianya itu gap usianya antara Gen Z itu jauh, bagaimana? Nanti bisa ngomong secara satu frekuensi, bagaimana kalau gap relate itu, gimana? Sebenarnya kita tuh butuh banget kolaborasi dengan Gen-Z. Jadi yang saya harapkan di sini adalah PDI Perjuangan itu mulai membuka regenerasi untuk para anak-anak muda. Jadi kita tuh bukan cuma sebagai masa aja, tapi juga sebagai pelaksana, seperti itu. Nanti ketika kita bisa berkolaborasi dengan Gen-Z, otomatis Gen-Z yang berkompeten maksudnya. Nanti otomatis kita akan lebih mudah memahami isu digitalisasi, ekonomi kreatif dan juga lingkungan, seperti itu. Jadi nanti program-program dari PDI Perjuangan itu nggak cuma untuk itu saja, tapi seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk Gen Z. Karena apa? Gen Z itu merupakan organ atau komposisi terbesar yang ada di Tulungagung, seperti itu. Iya, Ca, lihat ke kamera, Ca. Lihat ke kamera, pesan kritik atau pesan kepada PDI Perjuangan apa? Oke, untuk wabil khusus Tulungagung ya? Wabil khusus, oke. Pesan saya sebagai salah satu aspirator dari teman-teman Gen Z kepada PDI Perjuangan, yakni yang pertama, kami harapkan adanya regenerasi bagi teman-teman Gen Z, yang mana itu akan menjadi bagian dari partai politik, yang mana kita nanti tidak akan menjadi pejabat yang money oriented atau pejabat yang ingin memperkaya diri, tapi kita akan lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat, seperti itu. Sebentar, kamu ini kan mahasiswa. Iya Bapak. Datang ke sini bagaimana? Teman-teman yang ada di circle kamu paham kalau sampean mau ikut diskusi ini begitu? Paham sekali Bapak, karena kemarin ada nggak takut di framing, iki PDI? Oh, tidak sama sekali. Oh gitu ya? Iya, saya klarifikasi terlebih dahulu Bapak. Tidak ada beban sosial? Tidak begitu? Ada, karena kita mahasiswa kan bebas berpendapat, bebas bergerak. Oke, aplaus dong untuk Caca. Oke, baik. Saya ingin teman-teman yang lain ya, yang hari ini menyampaikan suaranya, karena PDI Perjuangan hari ini mendengar. Banyak ini yang ada di kepala ini yang ingin keluar, meronta-ronta ini udah. PDI Perjuangan, kita kritisi gitu ya. Oke. Kalau kita bicara demokrasi mungkin sedikit banyak sudah disampaikan oleh Mbak Caca, tapi ada hal-hal yang mungkin kalau kita toleh ke belakang, mungkin ini adalah suatu daya upaya dari PDI Perjuangan Tulungagung. Kalau mungkin di luar kota lain kemarin sudah pernah ada mengadakan Soekarno Run, terus kemarin di Tulungagung itu baru pertama kali. Saya pikir ini cukup luar biasa, karena di lain kota itu belum ada yang namanya Soekarno Fun Trail Run, tapi di Tulungagung sudah pernah ada. Ini mungkin salah satu daya upaya. Oke, kita kasih plus. Akan tetapi pada tahapan selanjutnya, dengan gejolak-gejolak yang terjadi di Indonesia Raya ini, khususnya Tulungagung, mungkin akan mendapatkan imbas seperti katakanlah, sepengetahuan saya, kalau kita bicara hukum dan demokrasi, per hari ini sudah ada yang namanya reformasi politik lewat MK 135. Saya pikir ini sangat perlu dikritisi. Izin untuk bisa menjabarkan lebih lanjut, mungkin saya tanyakan sedikit ke Bu Erma selaku PLT DPC. Ini kira-kira setelah ada MK 135 ini, kalau menurut Bu Erma selaku PLT Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung, ini tanggapannya seperti apa ini Bu, terkait kayak putusan-putusan yang bahwasannya nanti yang kemarin sempat tersebar wacana itu bahwasannya antara pemilihan legislatif tingkat Indonesia artinya RI akan berbarengan dengan Pilpres, lalu selanjutnya yang di Pileg artinya di Pilkada dan Pileg ini nanti tidak akan berbarengan. Nah, ini kemungkinan nanti
gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh PD ini selain merangkul Gen Z ini seperti apa, khususnya di Tulungagung mungkin Bu. Terus boleh lagi Mas? Boleh. Ini mungkin kalau terkait yang mungkin menjerumus ke otonomi daerah, saya pikir yang perlu dan sangat mungkin sedikit, kalau kita bicara intimidasi itu enggak tepat juga, tapi kalau kita bicara melalui data-data fraksi, ini harusnya ada gerakan-gerakan strategis dari pemerintahan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah, yang artinya ketika kemarin sangat ramai gejolak di Tulungagung terkait kekosongan OPD ini, kira-kira nyuwun tulung ada sedikit pencerahan ini mungkin dari ketua fraksi atau apa yang diupayakan. Ya mungkin hari ini oke lah udah dalam posisi seleksi, tapi yang kemarin-kemarin gimana kok sampai terjadi gejolak, sampai ada isu perpecahan antara bupati dan wakilnya. Meskipun dalam posisi hari ini kalau kita bicara secara kepartaian, yang saya pernah baca dalam berita, Ketua Umum PDIP itu pernah menyatakan kita oposisi tapi stuck, dalam artian kita tidak akan masuk ke dalam pemerintah tapi kita akan siap melakukan penyeimbangan, kan seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bagus. Tepuk tangan untuk Bagus. Siapa lagi? Ebin? Mungkin ini pertanyaan yang sangat pendek sekali ya, dan ini adalah pertanyaan titipan juga mungkin dari rakyat mungkin Mas ya. Kalau kita tahu di PDI Perjuangan itu memang partai ideologis. Mereka mengatasnamakan mereka adalah partai ideologis. Nah, namun dalam kenyataannya itu banyak praktik-praktik feodalistik seperti itu, Bu. Kalau ya mungkin kalau pemilu kemarin siapa yang jadi dan siapa yang dilantik begitu kan, ya mungkin tahu itu internal sendiri Mas. Nah itu bagaimana cara mengatasi agar citra partai PD Perjuangan itu di masyarakat ya juga memang tidak seperti itu Bu kondisinya, dan mengubah citra PD Perjuangan sebagai partai rakyat kembali. Saran sekarang kondisi memang berubah dan partai PDI semakin tua. Namun ya usianya kan semakin tua ya Bu. Tapi perkembangan zaman itu harus kita ikuti, dan saat ini memang Gen Z itu buta dengan apa ya istilahnya, dengan partai politik dan acuh. Saran saya rangkul Gen Z, rangkul kaum muda, rangkul masyarakat untuk kepentingan itu kembali ke rakyat. Seperti itu. Terima kasih Mas Waris. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Ebin. Kita juga ingin mendengar dari fraksi ya, Pak Samsul Huda akan menyampaikan sesuatu. Saya nggak tahu apa yang disampaikan ini. Merespon dari aspirasi dari generasi Gen Z. Kawan-kawan Gen Z dan juga generasi milenial, dan yang saya hormati Bu Dian, Bu Irma, juga Mbak Caca. Bapak dan saudara sekalian, kami dari fraksi PDI Perjuangan tentunya dari apa yang telah tersampaikan, karena kita adalah partai yang mendengarkan langsung kepada masyarakat, khususnya adalah Tulungagung, minimal kepada kita semua dalam PDI Perjuangan ini. Sebenarnya kita sudah welcome, sangat terbuka. Kita sangat menghargai atas kawan-kawan Gen milenial maupun Gen Z. Karena dalam posisi kita yang ada di fraksi ini tentunya adalah pemerintahan Kabupaten Tulungagung.
mengejawantahkan bahwa kita dalam rangka untuk kerja-kerja politik ini juga memantik bagaimana kita ini bisa memberikan banyak ruang-ruang publik. Ruang-ruang publik yang utamanya adalah di era-era digital seperti ini. Maka kawan-kawan Gen Z, kemudian milenial, ini tentunya sangat kita harapkan untuk berperan aktif. Tentunya ini menjadi satu pintu yang nanti adalah masuk pada wilayah partai politik. Kita di PDI Perjuangan sebenarnya sangat membuka dan menjadi satu tantangan ke depan. Kita harus menyiapkan kawan-kawan di tataran milenial maupun Gen Z ini untuk mewadahi, baik itu disampaikan Budian untuk masalah sosial kebudayaan, kemudian peran serta pariwisata, kemudian juga peran aktif dalam rangka untuk otonomi daerah. Dan tentunya ini menjadi satu bahan yang harus disiapkan kita di PDI Perjuangan untuk memberikan kanal-kanal itu. Karena pada saat ini sudah masuk pada kawan-kawan yang generasi milenial itu sudah masuk wilayah ekonomi pertanian. Jadi petani-petani milenial ini sekarang sudah mulai ada ketertarikan. Nah, ini menjadi satu wadah dalam rangka untuk kita bersama-sama nantinya menjadi satu kumpulan berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Ini adalah jargon kita di PDI Perjuangan, sehingga kita tidak menutup kawan-kawan yang Gen Z maupun Gen milenial. Baik itu dari sisi pendidikan tadi disampaikan dari Mbak Caca. Kemudian kalau kita bicara di Tulungagung ini dengan adanya JLS ini akan membuka satu perkara baru ini dalam rangka untuk menguatkan otonomi daerah kita. Bagaimana kita mengembangkan wisata di pantai, kemudian yang di sebelah utara ada Lingkar Wilis. Ini adalah satu kesatuan yang nantinya akan bagaimana ayo kita kawan-kawan Gen Z maupun milenial kita siap untuk memberikan itu sebagai kanal-kanal bagaimana kita memberikan satu bentuk wadah untuk itu. Dan kebetulan kawan-kawan ber-12 dari fraksi di Kabupaten Tulungagung ini kan juga terbagi dari 4 komisi. Tentunya ada yang di bidang pendidikan, kemudian ada yang di bidang kesejahteraan, ada yang di bidang bagaimana kita membangkitkan dan juga menggali potensi daerah dari sisi keuangan dan pendapatan, dan juga yang menjadi salah satu pentingnya adalah penyiapan infrastruktur untuk menunjang dan menopang dari seluruh kegiatan yang bisa memperkuat otonomi kita di Kabupaten Tulungagung. Gitu. Baik, luar biasa. Mas Faris. Aplaus dulu untuk Pak Samsul. Ya, terima kasih. Baik, masih ada lagi satu generasi muda ya. Rohman. Oke, merapat ke sini. Ya, sebelum ke Rohman, flyer PDI Perjuangan mendengar ini juga kita sebar ke masyarakat, kawan-kawan perkasa. Ada beberapa yang sudah bergabung, bertanya sekaligus juga menyampaikan opininya. Ini dari Septi Kopri PC PMII Tulungagung. Apakah fungsi utama partai politik di Tulungagung saat ini lebih dominan sebagai penghubung aspirasi rakyat atau sebagai kendaraan politik elit untuk merebut kekuasaan dan mengendalikan sumber daya daerah? Dan bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat mendorong perubahan peran itu? Kemudian ada juga yang bergabung, terima kasih. Saya Gen Z. Saya ini belum tertarik masuk ke partai politik, tapi melek terkait perpolitikan.
apa tawaran PDI Perjuangan yang bisa meyakinkan saya atau Gen Z untuk bergabung di sana? PDI Perjuangan selalu deklarasi menjadi partai ideologi. Seberapa yakin sih menjadi partai ideologi? Apakah masih relevan di zaman ini? Seperti pragmatisme, oportunisme, begitu ya. Ini aspirasi dari Gen Z ya, dari netizen yang ada di Tulungagung. Rahman, sudah siap? Silakan. Terkait dengan kondisi di Tulungagung hari ini, tentang hari ini kan kepala daerahnya itu bukan dari PDI Perjuangan atau di luar partai PDI Perjuangan. Apakah pandangan fraksi PDI Perjuangan terkait dengan kepemimpinan hari ini, sikapnya itu gimana? Apakah menjadi oposisi ataupun menjadi atau gabung? Terus kemudian yang kedua terkait dengan RPJMD di daerah Tulungagung itu sesuai enggak selama 5 tahun ini atau mau ke depan selama 5 tahun ke depan? Itu nanti Bu Ica juga bisa menanggapi. Itu saja mungkin. Saya kan masih setahun ini di Tulungagung. Ya, kalau saya biar relevan ya, itu oposisi saja. Kalau saya, karena tapi semua tergantung oleh kebijakan dari fraksi PDI Perjuangan. Kita ingin mendengar generasi muda ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, Rahman, aplaus untuk Rahman dan kita semua. Mudah-mudahan terwakili ya semua, walaupun tidak semuanya ya, tapi mayoritas kawan-kawan perkasa, para netizen sudah mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat kita terkait dengan partai politik dan khususnya PDI Perjuangan. Karena hari ini ingin mendengar, tapi mudah-mudahan tidak hanya mendengar, tapi juga merespon. Mbak Irma, monggo. Ya, jadi kami bersama dengan fraksi tentunya mencatat semuanya. Saya pikir ini pasti akan menjadi program kerja dari partai politik yang kemudian kita punya fraksi-fraksi yang kemudian melaksanakan tentunya di level-levelnya. Yang pertama tadi terkait dengan tawaran Budian tadi, terkait dengan bagaimana kemudian JLS Lingkar-Sewilis ini malah harusnya menjadi potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tulungagung, sekaligus menjadi potensi peluang untuk anak muda, Gen Z dan milenial, yaitu adalah terkait dengan industri kreatif. Nah, ini harus kita lihat bersama-sama ya. Artinya bahwa kalau kita ngomong pariwisata sekarang ini, tentunya kita nggak bisa melihatnya itu seperti zaman dulu ketika mengembangkan pariwisata. Sekarang itu kan kalau kita pakai bahasa selera itu, selera wisatawan untuk datang ke satu wilayah itu tidak hanya ingin melihat keindahan, tapi juga tentunya adalah apa yang ingin kemudian mendapatkan pengalaman gitu ya, pengalaman. Sehingga kemudian kita itu kalau ngomong wisata itu tidak perlu yang kemudian mewah-mewah itu. Tapi bagaimana kemudian ada keunikan yang itu merupakan pasar tersendiri, dan biasanya yang bisa melakukan itu adalah anak muda yang sangat cepat untuk merespon itu, karena nanti kaitannya dengan promosinya itu mau nggak mau harus melalui media sosial. Kemudian seleranya seperti apa, jadi kita ini melihat kalau kita itu sebagai konsumen itu kan bagaimana asupan mata, wisata itu kan gitu kan, asupan mata, asupan perut itu ya, kemudian pengalaman apa yang didapat ketika kita datang ke tempat destinasi wisata, dan kemudian itu akan kita kembali lagi ke situ. Nah, ini yang kemudian juga bisa untuk mengembangkan bagaimana desa-desa di sana itu bisa bangkit dengan potensi desa wisata, dengan tentunya pertumbuhan infrastruktur yang didorong oleh Perpres 80 itu. Oleh karenanya
kami tentunya nanti berdiskusi dengan teman-teman di fraksi, ini akan menjadi program kerja kita untuk mendorong itu. Jadi di semua sektor yang harapannya itu tadi tidak hanya kalau kita sekarang kan sekarang ini kan semua daerah lesu dengan pengurangan TKD, yaitu kan tentunya kita ngomong otonomi daerah tapi duitnya berkurang, ya Mbak Ica. Jadi inovasi apa gak ono duitnya gitu ya. Karena saya tahu di provinsi juga terjadi efisiensi. Dan inilah yang kemudian kita harus pembuat kebijakan, ada teman-teman fraksi juga bersama-sama dengan eksekutif. Ini harus ada inovasi-inovasi yang tentunya itu dengan keterbatasan itu kemudian kita mengembangkan tadi, yang tentunya dengan catatan bahwa ini harus membuka selebar mungkin, seluas mungkin potensi untuk Gen Z dan milenial. Dan itu adalah industri kreatif. Saya pikir Tulungagung dalam Tulungagung ini kan perkembangan UMKM-nya kan maju. Yeah. Indeks terkait dengan UMKM ya itu tinggi. Tinggal kemudian kita mengalihkan ke kreatif, industri kreatif. Ya, kalau kita indeks industri kreatifnya tinggi, dipastikan nanti hampir 60-70% itu dilakukan oleh anak muda. Makanya menjadi nanti kita tugas kita bersama-sama adalah untuk meningkatkan indeks industri kreatif dan itu pasti adalah anak muda. Oke, berarti suara-suara tadi didengar dan diakomodasi oleh PDI Perjuangan. Jadi itu hanya salah satu bagian saja. Kemudian juga terkait dengan tadi harus diajak ya kita akan ke depan baik itu di struktur ya. Kita akan banyak melibatkan anak muda, program-programnya di partai itu juga banyak anak-anak muda. Kemudian di program kami yang kita advokasikan di di fraksi, di lembaga DPRD itu juga kita semuanya nanti juga fokusnya juga pada anak muda. Bukan berarti bahwa yang senior, programnya senior itu ini enggak. Jadi kalau kebutuhan dasar itu pasti. Karena kemarin kita juga, jadi kita ini percaya bahwa kalau partai politik dan orang di dalamnya, makhluk politiknya itu kemudian konsisten dengan perjuangan, banyak turun ke bawah, banyak kemudian menjadi solusi di bawah, hadir di masyarakat, nanti pasti akan diingat oleh masyarakat. Artinya bahwa kita jangan kemudian serta-merta bahwa ya meskipun demokrasi kita itu menuju liberal ya, artinya mau nggak mau pengalaman pemilu-pemilu kemarin itu sudah liberalisasi demokrasi itu sudah luar biasa. Jadi ini yang kemudian ongkosnya tinggi, yang kemudian akhirnya ya beberapa kemudian terjebak terkait dengan integritas dan sebagainya. Nah ini yang kemudian kita masih percaya bahwa selama kita konsisten di jalur rakyat, ya menangis dan tertawa bersama rakyat, itu pasti akan diingat oleh masyarakat, termasuk Gen Z itu. Sehingga kemudian artinya bahwa ini PDI Perjuangan partai ideologis tua, tadi yang Mas Faris tadi sudah suarakan dari netizen, apakah bisa hidup, bisa bertahan nanti 2029 di zaman sekarang yang pragmatis, oportunitis, serba instan, yang kayaknya itu memang algoritma media sosial kita mengarahkan ke situ. Jadi semua kalau kita lihat itu kan ternyata liberalisasi itu sekarang itu sangat kuat pada media sosial dan itu semuanya adalah konsumsi anak muda. Itu yang menjadi istilahnya itu kemirisan kita, artinya bahwa ideologi itu bukan berarti tua. Ideologi berarti bukan tidak menjawab persoalan kekinian. Yang menjadi PR kita bersama, terutama PDI Perjuangan yang sudah dimanapun survei, tidak hanya tadi yang di Mas Faris tadi cerita di IP ya, tapi di survei yang lain ngomong PDI Perjuangan partai ideologis, kita dapat penghargaan di situ. Kemudian partai tua, lah tantangannya pada partai ideologis itu adalah bukan ideologis itu tidak baik, justru kita harus ada penuntun yang itu adalah untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita pendahulu kita bahwa Indonesia merdeka itu adalah tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia masyarakat yang adil,
adil dan sejahtera. Itu yang saya pikir semuanya mimpi orang Indonesia itu ya. Dan untuk menuju ke situ ya kita harus berdikari, kita harus tidak tergantung secara ekonomi sehingga kita berdaulat, tapi kita punya jati diri sehingga berkepribadian dalam kebudayaan. Itu yang selalu kita bawa kemana-mana. Nah, tantangannya adalah masing-masing dari kita, tidak hanya saya, teman-teman fraksi dan teman-teman struktur di DPC, itu adalah mengejawantahkan itu dalam isu kekinian. Itu yang menjadi PR kita bersama. Artinya tadi Mbak Caca tadi, bahwa anak muda ini harus didengar, bahwa kita ini juga punya isu. Kita berhadapan dengan bahwa nasib kita ke depan itu seperti apa. Bahwa kita itu juga ke depan juga ingin mendapatkan kualitas hidup yang bagus, sehingga ini kan persoalan ekonomi yang anak muda ke depan. Oleh karenanya tentunya kita ingin membangun ekonomi yang Pancasila, yang demokratis ya, yang itu kemudian dari semua potensi yang ada bisa kita maksimalkan dan kita beri peran kepada anak muda. Jadi itu yang tentunya kita akan catat semuanya Mas Faris, yang kemudian nanti kita elaborasikan dalam program kerja ke depan. Kita perlu banyak masukan-masukan, saya senang sekali dan saya yakin juga teman-teman fraksi itu semuanya senang dengan masukan, sehingga dengan 5 kerja, sekarang sudah berkurang setahun, 4 kerja ke depan itu apa yang akan menjadi pijakan kita untuk bekerja, baik itu di fraksi maupun di DPC. PD Perjuangan Tulungagung. Mbak Irma, sedikit tadi Rohman menggelitik tentang sikap fraksi PD Perjuangan di Tulungagung yang pemimpinnya bukan dari PDIP. Ya, kalau saya sih patuh pada ketua umum ya, karena kita tadi juga menjawab, ini sebenarnya partai PD Perjuangan ini oposisi atau apa, nggak jelas ini kelaminnya ya itu kan. Ya kita mengacu pada undang-undang bahwa kita nggak ada oposisi, yang makanya kita lakukan agar kita itu strength ada di garis rakyat, makanya kita tidak masuk dalam di pusat ya, di dalam pemerintah, makanya kita nggak ada menteri. Ibu Ketua Umum tuh selalu bahwa kita ini mau fokus, kita menguatkan kita untuk bagaimana kita bersama-sama dengan rakyat. Oleh karenanya selama itu kepala daerahnya, itu keperpihakannya kalau jelas, kebijakannya ya kita dukung otomatis karena itu adalah amanah dari ideologi, amanah dari program kerja kita. Selama itu masih ada di situ sesuai dengan garis kebijakan kita, ya kita support. Tapi kalau itu lenceng ya tugas kita otomatis untuk menyeimbangkan itu. Jadi kita nggak mau terjebak oposisi ini karena memang nggak ada di kita, di sistem kita itu memang nggak ada, sehingga memang ya itu tadi yang harus menjadi acuan adalah kebijakannya ini sudah sesuai enggak dengan program kerja kita, sikap politik partai kita, sehingga kemudian kita ada di mana itu adalah berdasarkan pada itu, bukan ansih wes mergo gak seneng terus oposisi, bukan. Jadi memang berdasarkan dari bagaimana kemudian rakyat diuntungkan atau dirugikan dengan kebijakan. Baik, saya rasa ini sudah sangat tegas ya statement beliau. Aplaus dulu untuk Mbak Irma. Mbak Dian, melihat suara dari masyarakat, para netizen, wabil khusus Gen Z tadi, yang menginginkan PDI Perjuangan akomodatif kepada kepentingan, keinginan mereka, selera mereka. Bagaimana menurut Mbak Dian? Iya, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Irma itu sebetulnya sebuah paket lengkap dan komitmen dari seorang PLT Ketua DPC ya. Itu insya Allah mungkin juga menjadi sikap dari komitmen partai. Ya, karena biasanya apa yang disampaikan oleh ketua itu adalah representasi dari suara lembaga tersebut, yakni partai politik. Nah, kembali lagi, kalau di sini saya kembali ke asbabun nuzulnya saja dari peran partai politik dalam otonomi daerah. Ya, ketika kita melihat bahwa memang peran partai politik itu adalah
sebetulnya secara sederhana apa yang diinginkan Mbak Caca, semua teman-teman yang ada di sini itu adalah konektivitas dan aksesabilitas. Ya, bagaimana sih agar kita connect dan bisa mengakses itu semua, baik itu informasi, kemudian pesan, keinginan, harapan, kebutuhan yang terakomodir pada peran dan fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik, sebagai sarana rekrutmen kader ya, dan juga pengkaderan, maupun sebagai kanalisator untuk penghubung ya, untuk kebijakan. Nah, arahnya seperti apa? Yakni ketika kita bisa mengkonek dan mengakses ya, itu dari peran partai politik maupun dari isu-isu otonomi daerah. Katakan kita berangkat dari parpol itu sendiri, di mana kita punya konstituen, kita punya dapil ya kalau legislator, kita punya basis dampingan, pun juga di Tulungagung itu kita punya potensi-potensi sentra yang ada industri marmer ya, ada ada sentra pariwisata tadi, ada Tulungagung sebagai ikon kabupaten layak anak ya, ada Tulungagung sebagai ya ini dianggap positif saja sebagai ikon pahlawan devisa ya, yang kemarin juga ada sebuah kasus yang harus kita dampingi bersama sebetulnya. Nah, hal-hal ini menjadi sebuah potensi, pun juga Tulungagung sebagai kota 1000 warung kopi. Nah, itu juga harus kita garis bawahi, dan juga Tulungagung sebagai Mbak? Ya, yang kerupuk rambak. Nah, ini benar-benar ikon yang tidak kuliner. Ada kerupuk rambaknya yang rasanya benar-benar lezat seperti yang di Tulungagung. Ya. Itu tidak ada. Nah, ini bagaimana sih agar kita bisa mengkonek, mengakses semua hal-hal yang ini kelihatannya mungkin sederhana, hal-hal yang menjadi sehari-harinya kita, menjadi sebuah program-program unggulan. Selama ini kita melihat bahwa katakan untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan, perjuangan wong cilik. Nah, itu kita dari hal-hal yang besar, dari the founding father, dari mungkin program seperti Soekarno Run tadi, itu bagus. Tapi bagaimana agar ini berkelanjutan? Ya, ini dibutuhkan adanya sebuah connect dan akses dari peran partai politik tadi menjadi sebuah program unggulan. Kalau memang kita mau menjadikan komitmen bersama bahwa Tulungagung sebagai sentra atau pusat pariwisata pantai ya, alangkah indahnya, atau mungkin bisa kita mulai sebagai tema, kita buat tematik ya. Nanti setelah dari pantai kita mau kemana ini? Oh, ke sentra marmer. Kemudian kita kemana lagi? Ke sentra kota layak anak ya, atau ke kota anak. Nah, dari potensi-potensi yang ada tadi sebagai basis dampingan teman-teman legislator di dapilnya masing-masing, kenapa tidak kita munculkan ikon-ikon seperti itu yang dimulai dari partai politik, dari PDI Perjuangan, dari basis dampingan teman-teman di dapil masing-masing. Ya, dan itu nanti bisa menyesuaikan dengan komisi-komisi tempat teman-teman melakukan sebuah kewenangan dan mengabdi di situ. Ya. Dan ini nanti bisa kita buat tematik menjadi sebuah konektivitas yang bersinergisitas. Selama ini saya melihatnya contoh ya, ini kita mengadopsikan tidak apa-apa ya Mas ya. Boleh. Seperti di Jogja. Jogja itu kan di sinergisitaskan saja kan, bagaimana pariwisata ini ketemu ini menjadi sebuah cerita. Nah, bagaimana kita menceritakan Tulungagung dimulai dari PDI Perjuangan lewat fungsi partai politiknya, mulai dari basis yang didampingi lewat dapilnya masing-masing dan melihat potensi-potensi yang ada. Ya, mungkin ini alangkah menariknya, alangkah indahnya, dan bisa nanti diterjemahkan oleh teman-teman Gen Z lewat podcastnya, lewat TikToknya, ya, lewat konten-kontennya, dan itu menjadi narasi-narasi indah yang membangun, yang itu ringan, dan tapi pesan itu tersampaikan bahwa tadi kembali lagi partai politik itu bukan hanya kita ngomong-ngomong hal-hal yang besar saja dan makro, atau hanya sebagai ya basis massa ya, atau pada saat pemilu saja, tapi memang benar-benar kita hadir berkelanjutan dan memang membawa perubahan dimulai dari perjuangan wong cilik, yakni dari partai PDI Perjuangan. Luar biasa. Aplaus Mbak Dian Ferica, Mbak Ica. Sekarang ke Caca yang terakhir ini, respon dari PDI Perjuangan seperti itu, sampean bagaimana?
Oke, izin menanggapi tadi sesuai dengan jawaban dari Ibu Erma dan Ibu Ica, saya sangat puas Bapak. Oh, puas. Sangat puas sekali. Alhamdulillah. Yang saya tunggu sangat puas. Iya, sangat puas sekali. Tapi yang saya tunggu adalah PR-nya, Bu. PR-nya segera. Iya, aksi nyata segera dikerjakan saja. Oke. Seperti itu. Aksi nyata ini yang ditunggu ya. PDI yang adaptif dan produktif. Jangan omong-omong saja Jangan gitu maksudnya ngomong ya. saja. Kita kan butuh. Iya, betul. Iya. Kita siap berkolaborasi. PDI Perjuangan sebagai tombaknya dan kita siap menjadi rodanya. Seperti itu Bapak. Oke, luar Singkat biasa. saja. Baik, kawan perkasa dimanapun Anda, tibalah kita ada di sesi terakhir, satu kalimat terakhir sebagai closing dari masing-masing narasumber. Mudah-mudahan ini adalah rekomendasi yang akomodatif ya buat PDI Perjuangan dan juga untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat di Tulungagung khususnya dan Indonesia. Dimulai dari siapa dulu yang Mbak? Oh, pantun, monggo. Siap pantun ini. Boleh? Kasih Nggak apa-apa bantuan ya, cakep? pantun aja ya. Ya, karena Boleh. tadi sudah tersimpulkan dengan baik. Ya, mari kita akhiri dengan pantun. Kalau dari saya, hari Sabtu ketemu di podcastnya Mbak Erma. Cakep. Dipandu Mas Faris sebagai hostnya. Cakep. Sungguh senang berdialog dengan para legislator dan para undangan semua. Cakep. Mari bersatu padu wujudkan Tulungagung maju sejahtera. Asik. Apakah pantun atau puisi, Mbak Erma? Enggak. Mbak Ica tadi pantunnya sudah luar biasa. Saya hanya ajakan saja Ya. kepada masyarakat Tulungagung, mari bersama-sama dengan PDI Perjuangan untuk berjuang untuk Tulungagung maju sejahtera. Luar biasa. Caca, silahkan. Kalau saya bukan pantun, saya reminder saja. Terus bekerja, jangan berharap pada negara. Itu saja, cukup. Kalau nggak segera terlaksana, dia akan keluarkan massa. Oh, kalau tidak segera terlaksana, saya akan kerahkan massa begitu ya? Betul, Caca? banteng-banteng kecil akan siap menyeruduk. Seperti itu, aduh. Baik, kawan perkasa, hari ini PDI Perjuangan mendengar. Mendengar itu, indera pendengaran itu adalah indera yang pertama kali diaktifkan oleh Tuhan. Sebelum pendengaran, indera-indera yang lain. As-sam'a dulu, baru kemudian al-absor, penglihatan, kemudian baru al-af'idah. Maka dari itu, kebiasaan mendengar yang hari ini diawali oleh PDI Perjuangan harusnya menjadi habituasi, harusnya menjadi kebiasaan setiap kali menginginkan aspirasi masyarakat. Kita akan kembali di momen yang akan datang. Saya Faris Ramadan, 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.